Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Banyuwangi Bapak Dr. Andes Haji Slamet beserta istri, segenap pejabat Kantor Kemenak Kabupaten Banyuwangi, segenap Kepala SKPD terkait, Camat Serono, segenap peserta upacara yang terdiri dari Kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu, Kepala Madrasah dan pengawas madrasah, pengawas PAI, pengawas Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha, segenap karyawan Kemenak dan Dewan Guru Man 3 Banyuwangi serta Kepala TU Madrasah yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ya Rahman, Ya Aziz, atas perkenan rahmat dan ridhonya. Kita semua masih diberikan semangat, kekuatan dan kesehatan lahir serta batin untuk mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022 dalam suasana yang insya Allah penuh berkah. Hadirin yang berbahagia, berikut akan saya bacakan amanat atau pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pejabat dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semuanya yang tiada terkira. Pada hari ini Senin, tanggal 3 Januari 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti, tanggal 3 Januari, kita canangkan sebagai kick-off pelaksanaan program atau kegiatan tahun berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur beragama, unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya dan menjaga Pancasila, Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula di tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Indeks kepuasan layanan KUA meningkat pula pada angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP
atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat, kehormatan, dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut pada Hari Amal Bakti ke-76 ini. Atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-76 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara sekalian selaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Saya percaya apabila berpegang teguh pada itu semua, pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama akan tampil sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, yaitu transformasi layanan umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus berjaya serta menjadi oase dan pelayan masyarakat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Demikian tadi amanat dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia mengenai peran pentingnya Kementerian Agama di Indonesia selama ini dan memberikan pemahaman serta pengalaman ajaran agama dalam mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Tidak lupa pula mengenai bagaimana prestasi yang telah ditorehkan oleh Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan umat beragama selama ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya. Negara kita adalah negara yang punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Demikian pula Banyuwangi, mempunyai kekayaan sumber daya alam yang lengkap. Banyuwangi mempunyai hutan yang luas, hamparan persawahan yang menghijau, gunung yang menjulang, dan lautan yang seakan tidak berbatas. Namun sumber daya yang paling berharga adalah modal sosial, sumber daya manusia, dan ikatan tali persatuan dari semua elemen masyarakat. Sumber daya alam bisa melimpah, namun jika spirit persatuan dan kesatuan tidak dijaga, sebesar apapun sumber daya,
menjadi tidak bermakna karena tidak dapat dikelola. Mengingatkan kita semua bahwa keberagaman yang kita miliki adalah alat untuk menyatukan dan bekerja sama dalam berbagai kebaikan. Hal ini sesuai dengan cita-cita berdirinya Kementerian Agama sebagai payung teduh umat beragama. Kementerian Agama sebagai pemersatu seluruh umat beragama di Indonesia. Minggu lalu, tepat tanggal 29 Desember 2021, Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan festival kebangsaan yang menggambarkan keberagaman, membangun bersama meraih cita-cita luhur masyarakat Banyuwangi. Atas kesuksesan acara tersebut, izinkan pula saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemuka agama dan jajaran Kementerian Agama yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan tersebut. Dan dalam hal penanganan COVID-19, Kabupaten Banyuwangi saat ini alhamdulillah berada di PPKM level 1 dan capaian vaksinasi dosis 1 kita sudah mencapai 81,53%. Tetapi kita tetap harus waspada. Terbaru Omikron telah terdeteksi di wilayah Jawa Timur. Janganlah panik, tapi kita harus selalu waspada. Terapkan protokol kesehatan ketat dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengajak juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini untuk terus mengedukasi warga tentang protokol kesehatan yang belum divaksin. Ayo kita ajak masyarakat untuk mau divaksin. Kami mohon bantuan seluruh tokoh agama untuk terus mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi adalah pasangan yang ideal dalam mencegah penularan COVID-19. Tugas kita semua untuk memberikan contoh yang baik di masyarakat. Meskipun sudah mendapatkan vaksinasi, protokol kesehatan tidak boleh lengah, tetap harus dijalankan. Dan begitu juga dengan aplikasi Peduli Lindungi di setiap kantor-kantor harus diaktifkan. Bukan hanya sekedar pajangan, bukan hanya sekedar diaktifkan jika ada kunjungan dari pimpinan. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan perjuangan semua pihak selama ini. Kepada para tenaga kesehatan, ASN, TNI Polri, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak yang mendedikasikan diri berjuang menekan laju penyebaran virus COVID-19, mendukung percepatan vaksinasi, serta terus berupaya menjaga kinerja terbaik dan prestasi Banyuwangi. Kendati di dalam masa pandemi, kita patut bersyukur pada Allah SWT karena atas semua capaian yang sampai hari ini diberikan kepada Banyuwangi. Dengan berbagai upaya melalui program pemulihan ekonomi dan peningkatan atau pengurangan angka kemiskinan yang terus kita upayakan. Alhamdulillah, peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi adalah peningkatan yang paling kecil di Jawa Timur. Begitu juga dengan IPM kita. IPM kita alhamdulillah sudah mencapai 71,38 dan ini menjadi IPM tertinggi di Karesidenan Besuki, Jawa Timur. Dan alhamdulillah selama hampir 11 bulan kami memimpin Banyuwangi, telah lebih 25 penghargaan didapat oleh Kabupaten Banyuwangi. Akhir tahun kemarin, Banyuwangi kembali dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri dengan penghargaan Innovation Government Award, dan ini adalah penghargaan bergengsi dengan poin 84,19 tertinggi di Indonesia. Dan paling baru juga kita kemarin mendapatkan penghargaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dalam penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik ya atau SPBE oleh Kemenpan RB. Dan ini Kabupaten Banyuwangi alhamdulillah menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Jawa Timur yang masuk dalam kategori sangat baik, dan kita masuk dalam zona hijau untuk SPBE-nya. Hal inilah yang harus terus kita syukuri dan menjadi semangat bagi kita semuanya
untuk terus berupaya menciptakan iklim inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Tentu apa yang diraih oleh Kabupaten Banyuwangi ini adalah hasil kerja keras kita semua, hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, tak lepas dari peran serta semua tokoh agama yang membangun solidaritas dan soliditas di Kabupaten Banyuwangi selama ini, sehingga daerah ini sangat kondusif untuk terus dibangun secara bersama-sama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Harapan kami semoga kita terus dapat bekerja sama, bekerja bersama, bersinergi, membangun optimisme untuk bangkit dari pandemi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banyuwangi. Semoga pengabdian dan tugas yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan ini menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya pada setiap langkah kita dalam mengupayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.